warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang latihan-latihan soal ekonomi untuk persiapan penilaian tengah semester Gasal kelas 10 bersama Ibu Diani Putri Santoso. Sebelum kita memulai untuk mempelajari latihan-latihan soal, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Materi untuk PTSG dapat dipelajari dari materi secara umum, bab 1 dari pengertian ekonomi sampai ekonomi syariah, bab 2 masalah dan sistem ekonomi. Bahan-bahan belajar berasal dari PDF bab 1 atau modul bab 1 dan bab 2. Materi dan soal-soal yang ada di WA grup kelas, catatan ekonomi tentang tindakan, prinsip, dan motif ekonomi, gambar atau PDF tentang masalah dan sistem ekonomi, soal-soal di quizzes, dan yang terakhir, latihan-latihan soal berikut ini. Untuk memudahkan belajar lagi, ayo disiapkan buku catatan dan pena untuk mencatat. Karena soal-soal berikut ini akan sangat berkaitan dengan soal yang ada di PTS nanti. Contoh soal nomor 1. Perhatikan contoh berikut ini. 1. Perilaku konsumen, 2. Inflasi, 3. Pengangguran, 4. Keputusan perusahaan, 5. Pertumbuhan ekonomi. Berdasarkan contoh di atas yang termasuk ekonomi makro ditunjukkan nomor. Ekonomi makro itu adalah cabang ilmu ekonomi yang menitik beratkan pada perekonomian secara keseluruhan dan luas. Kita perhatikan dari contoh-contoh berikut. Nomor 1, perilaku konsumen. Perilaku konsumen itu bukan permasalahan ekonomi secara makro, berarti yang nomor 1 itu bukan. Lanjut nomor 2, inflasi. Kenaikan harga-harga secara umum itu merupakan permasalahan ekonomi secara umum atau yang diatasi oleh pemerintah. Yang ketiga, pengangguran juga termasuk ekonomi makro. 4. Keputusan perusahaan itu termasuk ekonomi mikro, bukan diatasi oleh pemerintah. Lanjut yang nomor 5, pertumbuhan ekonomi termasuk ekonomi makro. Berarti jawabannya adalah nomor 2, 3, dan 5. Lanjut contoh soal nomor 2. Di daerah Sukamulya ada perusahaan swasta air minum mineral yang beroperasi. Selain berdampak positif bagi perekonomian masyarakat, perusahaan tersebut juga berdampak negatif. Sumur warga dan air irigasi untuk sawah perlahan mulai mengering. Solusi yang tepat untuk mengatasi kelangkaan air tersebut adalah A. Para warga bekerja sama untuk mendatangkan air bersih dari daerah lain. Itu bukan jawaban ya, karena di sini yang menyebabkan air itu menjadi mengering adalah perusahaan yang ada di daerah tersebut. Kemudian B. Pemerintah melakukan pemetaan wilayah ulang dalam jangka panjang. Itu juga tidak. Kemudian yang C, masyarakat berdemo di perusahaan tersebut agar pabriknya ditutup. Itu juga tidak menyelesaikan masalah. Yang D, masyarakat, pemerintah, dan perusahaan bermusyawarah bersama mencari solusinya. Jawabannya yang tepat yang D ya, sedangkan yang E, pemerintah menutup perusahaan tersebut sementara waktu, juga dirasa kurang tepat. Contoh soal nomor 3. Daftar kebutuhan Tayo, seorang pelajar kelas 12 SMA sebagai berikut. 1. Sepeda untuk bersepedaan dengan temannya setiap hari Minggu. 2. Tas baru untuk mengganti tas lama yang rusak. 3. Smartphone baru dengan RAM yang lebih besar untuk main game. 4. Buku dan modul latihan soal-soal. 5. Laptop untuk membantu belajar secara daring. Contoh penerapan pemenuhan kebutuhan Tayo sebagai murid berdasarkan prioritasnya ditunjukkan oleh angka. Ingat, skala prioritas adalah daftar yang berisi bermacam-macam kebutuhan yang disusun berdasarkan tingkat kepentingan yang paling penting. Jika dilihat,
Untuk nomor 1, sepeda untuk sepedaan. Hanya untuk bersepedaan. Setiap hari Minggu ini bukan menjadi prioritas. Tas baru untuk mengganti tas lama yang rusak. Ya, benar. Nomor 3, smartphone baru untuk main game. Itu tidak merupakan skala prioritas. Nomor 4, buku modul latihan soal, iya karena sudah kelas 3, masuk ibu kelas 12. Kemudian laptop untuk membantu belajar secara daring juga tepat. Berarti jawabannya adalah 2, 4, dan 5. Contoh soal nomor 4. Perhatikan contoh kebutuhan berikut. Pak Siwon mengikuti program investasi emas untuk jangka panjang. Di sini sudah di bold ya kata kuncinya. Kemudian nomor 2, Pak Kamil melakukan sholat Jumat bersama siswa kelas 10 dan 11. Bu Isti menabung untuk persiapan kuliah anaknya. Lanjutnya, Rena dan keluarganya setiap minggu pergi rekreasi di rumah kakek di kawasan kebun teh. Terakhir, Ronaldo membeli obat batuk di apotek untuk anaknya. Contoh pemenuhan kebutuhan menurut bentuk dan sifatnya ditunjukkan nomor. Nah, kita perhatikan nomor 1 itu mengikuti program investasi emas. Itu bukan ya. Kebutuhan menurut bentuk dan sifatnya itu dibagi menjadi 2, yaitu kebutuhan jasmani dan rohani. Jasmani itu berarti berhubungan dengan fisik seseorang, sedangkan rohani pemenuhan jiwa. Kalau yang nomor 1 ini termasuk kebutuhan jangka panjang, berarti bukan. Atau untuk pemenuhan kebutuhan di masa depan. Kalau Pak Kamil melakukan sholat Jumat, itu termasuk kebutuhan rohani, berarti benar. Nomor 3, Bu Isti menabung. Menabung itu untuk kebutuhan di masa depan, berarti bukan. Kemudian pergi rekreasi, itu termasuk pemenuhan kebutuhan rohani, berarti benar. Ronaldo membeli obat batuk. Obat batuk itu untuk jasmani, kesehatan, berarti juga termasuk. Berarti jawabannya adalah 2, 4, dan 5. Contoh soal nomor 5. Berikut ini yang termasuk barang substitusi adalah A. Motor dan mobil, B. Motor dan bensin, C. Kopi dan gula, D. Sepatu dan tas, E. Telur dan nasi. Barang substitusi itu sama dengan barang pengganti atau barang-barang yang dapat menggantikan manfaat atau fungsi barang lain. Dari sini sudah terlihat jelas ya jawabannya, yang dapat menggantikan fungsi manfaat barang satu sama lain. Jawabannya adalah yang A, motor dan mobil. Kalau yang B, motor dan bensin, itu termasuk barang komplementer, saling melengkapi. Begitu pula dengan yang C. Kemudian sepatu dan tas itu adalah dua fungsi barang yang berbeda. Telur dan nasi itu termasuk barang komplementer juga atau pelengkap. Seperti dilihat di gambar berikut ini. Ini juga ada kopi dan teh, itu juga termasuk barang substitusi pengganti. Kemudian ada juga jagung dan ketela, itu juga termasuk barang substitusi. Contoh soal nomor 6. Berikut ini yang termasuk penerapan pemakaian benda ekonomi adalah A. Manusia diberikan berkah oleh Allah dapat bernafas dengan udara secara gratis. B. Pak Dirga sedang membuat kayu jati menjadi almari baju. C. Bu Ijah bersama kelompok perkebunan teh sedang memetik daun teh. D. Pena akan sangat bermanfaat jika diisi dengan tinta. E. Ibu membeli sayur dan buah-buahan di pasar. Kita garis bawahi yang dijadikan pertanyaan adalah penerapan pemakaian benda ekonomi. Benda ekonomi adalah benda yang untuk memperolehnya diperlukan pengorbanan, baik berupa tenaga maupun uang. Kita lihat opsi jawaban yang A. Intinya dapat bernafas dengan udara secara gratis. Di sini berarti termasuk penerapan pemakaian benda bebas. Berarti yang A bukan. Kemudian yang B, Pak Dirga sedang membuat kayu jati menjadi almari baju. Berarti penerapan dalam pembuatan benda dari setengah jadi menjadi jadi. Berarti ini juga
bukan. Selanjutnya, Bu Ijah bersama kelompok perkebunan teh sedang memetik daun teh. Ini bukan. Selanjutnya yang D, pena akan sangat bermanfaat jika diisi dengan tinta. Ini merupakan penerapan benda komplementer atau saling melengkapi, juga bukan. Berarti yang E, ibu membeli sayur dan buah-buahan di pasar. Tentu ketika ibu membeli sayur dan buah-buahan di pasar itu membutuhkan pengorbanan berupa uang. Contoh soal nomor 7. Contoh soal nomor 7 ini berkaitan dengan contoh soal biaya peluang. Gembita lulus kuliah dari S1 Ekonomi. Dia dihadapkan pada pilihan bekerja di bank syariah dengan gaji 4 juta per bulan, di perusahaan impor dengan gaji 3,5 juta per bulan, dan bekerja di koperasi merah putih dengan gaji 2,5 juta per bulan. Dengan berbagai pertimbangan, Gembita memilih bekerja di bank syariah. Jadi biaya peluangnya adalah, kita lihat, Gembita memilih bekerja di bank syariah. Berarti biaya peluang itu kan biaya yang tidak dipilih atau dikorbankan karena memilih suatu alternatif tertentu. Dan jika ada 3 pilihan, maka biaya peluang itu adalah yang paling besar yang tidak dipilih. Yang tidak dipilih kan ada satu perusahaan impor dengan gaji 3,5 juta per bulan, dan yang nomor 2 koperasi merah putih dengan gaji 2,5 juta per bulan. Berarti yang paling besar yang tidak dipilih adalah perusahaan impor dengan gaji 3,5 juta per bulan. Jawabannya adalah yang B. Contoh soal nomor 8. Anissa ingin membuka usaha tetapi memiliki permasalahan ekonomi berikut. 1. Mencari lokasi usaha yang akan didirikan. 2. Membuat kue dalam berbagai bentuk dan cita rasa untuk menarik konsumen. 3. Menggunakan alat produksi terbaru dalam membuat kue. 4. Kue dibuat untuk segala usia mulai dari anak-anak hingga orang tua. 5. Menganalisis pesaing usaha di daerah sekitar tempat tinggalnya. Masalah pokok ekonomi modern yang dihadapi Anissa terdapat pada angka. Masalah pokok ekonomi modern ada 3, yaitu what, apa, kemudian for whom, untuk siapa, dan yang terakhir adalah how, bagaimana. Ini berhubungan dengan barang dan jasa yang akan diproduksi. Berarti nomor 1, mencari lokasi usaha, itu tidak termasuk dari ketiga masalah ekonomi modern. Yang kedua, membuat kue dalam berbagai bentuk cita rasa, ini termasuk, yaitu pada permasalahan what. Yang nomor 3, menggunakan alat produksi, itu termasuk yang how. Kue dibuat untuk segala usia, ini termasuk, yaitu pada permasalahan for whom. Berarti nomor 5 bukan, menganalisis tidak ada kaitannya dengan permasalahan pokok ekonomi modern. Berarti jawabannya adalah yang 2, 3, dan 4. Contoh soal nomor 9. Salah satu ciri sistem ekonomi campuran adalah A. Kegiatan ekonomi terikat pada adat istiadat. Yang A bukan, karena termasuk ciri sistem ekonomi tradisional. B. Kelestarian alam terjaga, juga bukan, karena termasuk kelebihan pada sistem ekonomi tradisional. C. Semua keputusan ekonomi ada di tangan pemerintah. Ini termasuk sistem ekonomi komando atau terpusat atau sosialis. Sedangkan yang D itu masyarakat berperan penuh pada perekonomian. Di sini kata kunci masyarakat. Masyarakat itu berarti ciri sistem ekonomi bebas atau liberal atau kapitalis. Berarti yang D juga bukan. Berarti jawabannya adalah yang E. Pemerintah dan masyarakat saling terlibat dalam kegiatan ekonomi. Itu adalah ciri sistem ekonomi campuran. Berarti campuran itu ada pemerintah, ada masyarakat yang bekerja sama dalam perekonomian. Contoh soal nomor 10. Pak Tejo pindah tempat tinggal disebabkan keinginannya tidak sesuai dengan pemerintah negara tersebut.
yang berperan penuh dalam perekonomian. Masyarakat tidak diberikan kebebasan dalam kegiatan ekonomi. Hal ini berarti negara tempat tinggal Pak Tejo tersebut menganut dan menerapkan sistem ekonomi. Nah, disebabkan keinginan tidak sesuai dengan pemerintah. Pemerintah negara itu berperan penuh dalam perekonomian. Di sini adalah kata kuncinya. Berarti pemerintah itu dominan. Berarti jawabannya adalah yang D, komando. Komando atau terpusat atau sosialis itu pemerintah punya peran yang besar. Kalau pasar itu masyarakat bebas dalam perekonomian, peran pemerintah sedikit. Campuran seperti yang sebelumnya, ada kerjasama antara pemerintah dan masyarakat. Kalau tradisional itu masih yang sederhana, bersifat kekeluargaan, pakai barter, itu biasanya bukan sistem ekonomi suatu negara. Kalau sekarang sudah tidak ada yang menggunakan, tetapi lebih ada suatu daerah atau suku tertentu. Kalau yang Pancasila itu hanya diterapkan di negara Indonesia, hampir mirip dengan sistem ekonomi campuran di mana pemerintah dan masyarakat sama-sama berperan dalam perekonomian. Dan Pancasila ini memiliki landasan perekonomian pada UUD 1945 pasal 33. Nah, ini contoh soal terakhir dari Ibu. Ibu berharap dapat bermanfaat untuk kalian. Semangat belajarnya dan semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa dipelajari karena contoh-contoh soal ini akan sangat berkaitan dengan ujian di PTS nanti. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.